Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak di sini di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang proposal. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengirimkan video tentang pengertian proposal dan juga jenis-jenis proposal. Masih ingat kalian jenis-jenis proposal ada berapa? Oh iya, ada 4. Untuk yang pertama adalah proposal bisnis, kemudian yang kedua adalah proposal penelitian, kemudian yang ketiga proposal kegiatan, dan yang keempat adalah proposal proyek. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tentang proposal, tetapi tidak mengulas yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan mengulas lebih detail tentang struktur penulisan proposal. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian terima bisa kalian pelajari, kalian pahami, dan insya Allah nanti bisa dimanfaatkan untuk bekal di kemudian hari. Baiklah, untuk yang pertama yang akan Bapak bahas di sini adalah tentang struktur dari proposal itu sendiri. Struktur proposal, di sini saya akan membahas tentang struktur proposal yang berkaitan dengan proposal penelitian. Karena ini berkaitan dengan KD yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi harus ada kesinambungan. Jadi Bapak memilih tentang proposal penelitian. Proposal penelitian itu adalah proposal manakala mungkin gini. Jika kalian nanti pada saat kuliah di kampus atau di sebuah universitas, kan nanti pasti akan dituntut untuk membuat sebuah skripsi, kemudian tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang S1 berarti skripsi. Nah, sebelum kalian masuk ke tahap skripsi, maka kalian harus menulis sebuah proposal. Begitu juga ketika kalian ikut tergabung di dalam komunitas karya ilmiah, maka pada saat kalian ingin mengajukan sebuah konsep tentang sebuah penelitian, maka kalian harus menulis proposal dahulu agar nanti pemangku kebijakan seperti kepala madrasah bisa memberikan izin dan sekaligus memberikan dana untuk kegiatan penelitian tersebut. Baik, untuk proposal penelitian terbagi atas tiga bagian. Yang pertama itu bab 1, kemudian bab 2, dan bab 3. Untuk di bagian awal proposal itu biasanya tertulis yaitu cover atau halaman judul. Cover ini nanti tulisannya adalah berupa judul, kemudian nanti biasanya ada logonya, kemudian ada nama penulisnya, dan juga nanti instansi atau lembaga yang mendanai proposal tersebut. Kemudian di dalam penulisannya nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang berapa ukuran huruf, kemudian jenis hurufnya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bagian pengesahan. Ketika kalian mempunyai konsep tentang penelitian atau sebuah karya ilmiah, maka kalian harus mendapatkan lembar pengesahan atau persetujuan dari kepala madrasah. Misalnya kalian ingin mengadakan satu penelitian tentang lingkungan misalnya, maka di situ harus ada lembar pengesahan bahwa disahkan oleh kepala madrasah. Apalagi kalau untuk mengikuti lomba, maka biasanya itu harus ada pengesahan. Kemudian yang berikutnya adalah daftar isi. Ini wajib, karena fungsi daftar isi sendiri adalah untuk mempermudah seseorang di dalam mencari atau menemukan sebuah informasi. Misalnya dalam satu buku itu kan biasanya terdiri beberapa halaman, mungkin sampai ratusan halaman. Nah, ketika kita ingin mencari informasi tertentu, misalnya bab tertentu, maka kita cukup mencari di bagian daftar isi, tidak usah bolak-balik, itu terlalu lama. Kemudian yang berikutnya, kalau di dalam proposal itu pasti ada daftar tabel, kemudian daftar gambar, kemudian ada grafik, dan seterusnya, itu yang biasanya muncul. Tapi kalau memang itu tidak ada, maka tidak perlu dicantumkan. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu bagian bab 1 nanti. Di bab 1 itu ada pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Jadi apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang itu adalah motivasi kita. Kenapa kita menulis sebuah penelitian? Kenapa kita mengajukan proposal untuk meneliti
tentang konsep satu hal. Misalnya ada masalah, kemudian kamu mencoba untuk memberikan solusi di situ di dalam latar belakang. Misalnya seberapa efektifkah misalnya pembelajaran daring. Misalnya ada permasalahan, mungkin ada respon yang sekarang sudah mulai menurun dan seterusnya. Itu menjadi sebuah latar belakang kamu tertarik untuk membuat proposal tentang keefektifan pembelajaran daring pada siswa kelas tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini biasanya identik dengan mengapa atau bagaimana, terus kemudian apakah dan seterusnya. Itu biasanya akan terjawab di bagian pembahasan. Nah, di rumusan masalah ini biasanya identik dengan pertanyaan. Bagaimana pengaruh pembelajaran daring pada siswa kelas 12 misalnya, seperti itu. Itu biasanya akan ada tanda tanya di situ. Nah, disitulah yang dimaksud dengan rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan itu adalah penjabaran dari rumusan masalah tersebut. Kalau pertanyaan itu diwakili oleh rumusan masalah, maka pernyataan itu identik dengan tujuan. Jadi tujuan untuk mengetahui, melalui kegiatan penelitian ini dapat mengetahui dan seterusnya itu. Kemudian manfaat. Manfaat itu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis tentu ini akan menambah khasanah keilmuan dari konsep-konsep tertentu. Kemudian manfaat praktis tentu ini bisa jadikan semacam pembanding atau untuk penelitian-penelitian yang akan datang atau yang lain. Kemudian di bab 3 itu bagian metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu kita bisa menggunakan kan untuk mengambil sebuah data, kita bisa menggunakan angket, dokumentasi foto, kemudian wawancara dan seterusnya. Dan di situ kita akan mengulas lebih detail lagi di bagian bab 3. Kemudian untuk yang terakhir, di bagian akhir itu nanti harus dicantumkan daftar pustaka dan juga lampiran. Untuk proposal kegiatan tidak perlu dicantumkan daftar pustaka karena memang di dalam kegiatan itu kan tidak ada landasan teori, artinya tidak ada teori-teori yang harus dijabarkan secara detail, tetapi hanya latar belakang secara singkat kenapa mengadakan acara. Misalnya di kegiatan OSIS misalnya mau mengadakan kegiatan memperingati Maulid Nabi, maka di situ cukup gambaran singkat tentang apa itu maulid dan seterusnya, kenapa kita harus mengadakan maulid Nabi. Jadi tidak perlu ada daftar pustakanya. Tapi ketika kalian menulis sebuah proposal penelitian, maka wajib hukumnya untuk mencantumkan daftar pustaka karena kamu akan pasti akan diminta untuk menambahkan literatur dari media cetak atau bisa juga dari media elektronik itu. Kemudian nanti di bagian setelah daftar pustaka pasti ada lampiran juga. Nah, lampiran itu juga kalian sertakan. Misalnya ketika kalian melakukan wawancara, tentu di situ ada pedoman wawancaranya, jurnal wawancaranya. Kemudian ketika ada foto, apa saja misalnya foto yang berkaitan dengan apa yang kalian teliti, maka di situ harus dicantumkan. Oke. Baik, untuk hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi saya ulas kembali bahwa pada pertemuan kali ini yang kita bahas hari ini adalah tentang struktur dari proposal yang berkaitan dengan proposal kegiatan, dimulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan tetap belajar di rumah dan selalu jaga protokol kesehatan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa hubungi Bapak di nomor WhatsApp 085226752423. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.